Hey yo, what's up? Assalamualaikum. Insyaallah hari ini Mister kembali untuk menjelaskan tentang pewarisan sifat dalam hukum Mendel, ya, atau pattern of inheritance on Mendel's law. Mendel's law. Ini bab kita yang selanjutnya, kawan-kawanku semuanya. Langsung saja ya. Jadi saya mau cerita dulu tentang who is Mendel. Mendel sebenarnya adalah seorang biarawan, seorang apa ya? Saya juga kurang paham apakah pastor atau bukan, tapi dia seorang ahli ibadah, tokoh agama yang selama waktu luangnya, artinya dalam proses dia ibadah itu atau profesinya tersebut, beliau waktu luangnya itu digunakan untuk mengawinkan tanaman, gitu ya. Jadi menghilangkan rasa bosan dan seterusnya, beliau mengawinkan tumbuhan khususnya. Nama tumbuhannya ini adalah Pisum sativum, nama latinnya. Ya, bahasa kitanya adalah kacang ercis, ya, atau kacang ercis, gitu ya, kacang ercis. Ada sebenarnya beberapa alasan mengapa Mendel menggunakan kacang ercis. Diantaranya, satu, kacang ercis itu variasinya banyak. Artinya variasi itu maksudnya gini, misalnya bentuk biji gitu ya, bentuk biji, bentuk kacangnya gitu ya. Misalnya ada yang bulat atau ada yang keriput, ada juga misalnya warna gitu ya, ada yang hijau, ada yang kuning dan seterusnya ya. Jadi intinya variasinya jelas, kelihatan begitu jelas gitu. Yang kedua, alasan yang kedua adalah tanaman kacang ercis ini mampu melakukan perkawinan sendiri, atau nama lainnya adalah autogami. Karena di dalam satu tumbuhan itu terdapat bunga, yang bunganya ada kelamin jantannya dan ada juga kelamin betinanya. Jadi bisa melakukan kawin sendiri. Selain itu juga mudah untuk dikawin silangkan. Kawin silang tuh kayak gimana sih? Mudah kawin silang. Ntar saya tulis dulu. Kawin silang. Kawin silang itu seperti apa? Misalnya tadi ada tanaman kacang ercis yang bentuknya bulat keriput, terus disilangkan atau dikawinkan sama Pak Mendel ini dengan yang warnanya hijau kuning. Pengen dilihat hasil keturunannya seperti apa sih begitu. Ya, dan terakhir adalah menghasilkan buah dalam waktu singkat, dan buahnya itu banyak ya, buahnya banyak, atau bukan buah deh ya, buah atau keturunan, bahasa kita keturunan, dalam waktu singkat. Jadi hanya dalam beberapa bulan saja itu sudah menghasilkan buah gitu. Jadi itu memudahkan Pak Mendel untuk melakukan aktivitasnya. Jadi bahasa kita adalah iseng-iseng berhadiah sebenarnya. Jadi dari aktivitas Pak Mendel ini yang membuat aktivitas Pak Mendel ini menjadi sebuah dasar dalam pengetahuan adalah Pak Mendel melakukan proses yang namanya mencatat secara rinci ya, sehingga beliau dapat membuat sebuah pola. Sedih sebenarnya karena pola Mendel ini, dan bahkan nanti akhirnya jadi hukum Mendel. Hukum itu adalah sebuah tingkatan tertinggi dalam ilmu pengetahuan sebenarnya, hukum Mendel gitu. Ini terjadi setelah Pak Mendelnya wafat, setelah Mendelnya tiada di dunia begitu. Jadi para peneliti menemukan catatan ini, catatannya Pak Mendel, kemudian dijadikan sebagai inspirasi dalam pola pewarisan sifat gitu. Nah, dari hukum Mendel ini nanti ada dua hukum ya, ada namanya hukum Mendel 1, ada juga hukum Mendel 2, HM1 HM2. Ini singkatan saya aja ya biar memudahkan. Nama lainnya hukum Mendel 1 adalah segregasi. Kalau hukum Mendel 2 namanya adalah asortasi. Nah, inilah yang akan kita pelajari di pembelajaran atau di video pada hari ini. Segregasi itu apa, Mister? Segregasi adalah berpasangan secara bebas. Pemisahan secara bebas, kemudian nanti berpasangan ya. Pemisahan secara bebas
sementara asortasi adalah pengelompokan secara bebas. Oke, ini dasar apa yang mau kita pelajari pada kesempatan kali ini. Hukum Mendel 1, hukum Mendel 2. Walaupun nanti ujungnya makin kesini karena ilmu pengetahuan selalu berkembang, ada istilah penyimpangan hukum Mendel. Penyimpangan bukan berarti sebuah kesalahan sebenarnya, tapi ada sesuatu yang nggak biasa. Apa itu nanti kita pelajarin sama-sama ya. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, ada beberapa istilah yang perlu kita kenali terlebih dahulu biar nanti nggak jet lag ketika belajar mengenai hukum Mendel atau pewarisan sifat dalam hukum Mendel. Yang pertama ada istilah yang namanya parental. Parental adalah istilah yang menyatakan tumbuhan induk atau orang tua. Ya, siapa sih yang disilangkan dari induk yang mana, itu istilahnya parental atau disingkatnya dengan P. Disingkatnya P besar, parental. Kemudian ada istilah genotip. Nah, ini istilah lagi nih, genotip. Apa itu genotip? Genotip adalah sebuah simbol gen. Simbol gen. Ya, gen itu apa? Nanti ada istilah lagi fenotip. Fenotip adalah sifat yang muncul atau yang tampak. Ya, kayak tadi misalnya saya lihat di sini ada bentuknya bulat keriput. Nah, bulat itu adalah fenotipnya. Genotip ya. Nah, genotip ini adalah sebuah simbol dari gen. Biasanya ditulis dalam bentuk huruf. Ya, dalam bentuk huruf misalnya A besar ya, B besar, bisa juga C kecil atau D kecil dan seterusnya. Jadi genotip itu adalah simbol dari gen. Gen ini membawa sifat yang muncul namanya fenotip, sifat yang kelihatan. Nah, kalau ngomongin genotip ada istilah namanya dominan. Gen dominan. Apa itu gen dominan? Gen yang karakternya kuat gitu ya, karakternya kuat. Ya, karakternya kuat. Biasanya atau bukan biasanya, dalam kesepakatan ditulis dalam huruf besar. Misalnya A besar, B besar, atau misalnya ada yang dua, misalnya C besar, C besar. Yaitu disebut sebagai gen dominan. Ada lawannya dominan adalah resesif. Resesif itu kebalikannya, karakternya lemah. Gen resesif tidak akan muncul selama ada gen dominan gitu ya. Gen resesif munculnya ketika gen dominan nggak ada. Nah, biasanya disimbolkan dengan huruf kecil, misalnya kecil, B kecil, atau misalnya yang dua huruf ada C kecil itu. Dan yang terakhir ada istilah gamet, nggak usah di Inggrisin ya. Gamet itu apa? Pemisahan dari genotip. Pemisahan genotip, sebab nanti genotip itu harus berpisah artinya berpasangan begitu ya, berpasangan. Nah, ini adalah sebuah istilah-istilah yang kita pelajarin biar nanti nggak jet lag ketika belajar tentang pewarisan sifat dalam hukum Mendel. Oke, langsung kita mulai ya. Kita masuk ke hukum Mendel 1. Jadi kalau main hukum Mendel atau pola pewarisan sifat, maka kita akan berbicara tentang segregasi atau pemisahan secara bebas, segregasi atau berpasangan. Ya, jadi cara penulisannya adalah pertama kita tuliskan dulu orang tuanya atau parental, singkat P1. Gitu ya, P1. Nah, orang tua ini punya satu sifat. Nah, untuk hukum 1 Mendel ini berlaku pada persilangan yang sifatnya monohybrid. Mono itu satu, hybrid itu persilangan. Jadi maksudnya adalah satu persilangan dari satu sifat. Dalam hal ini contohnya misalnya kita menyilangkan antara tumbuhan berwarna bunganya merah, warna bunganya merah gitu ya, bersilangan dengan satu lagi berwarna putih gitu ya. Maka genotipnya, G-nya itu bisa kita simbolkan dalam bentuk huruf
Merah dalam hal ini dominan, maka kita tulis 2 huruf besar. Putih jangan teman-teman tulis P, tapi kalau misalnya menggambarkan satu sifat maka dia disimbolkan dengan 1 huruf. Karena putih sifatnya resesif, maka kita tulis sebagai M kecil. Nah, begitu. M besar, M kecil, gitu ya. Nah, gametnya dia ini genotip. Nah, sekarang gamet artinya apa? Kondisi dalam kromosomnya, maka dia disimbolkan dengan 1 huruf M saja, M besar maksud saya, dan M kecil, ya kan? Kemudian fenotipnya di sini adalah merah, ini adalah putih. Fenotip adalah sifat yang muncul atau terlihat dapat diindra begitu. Ketika disilangkan, maka filial 1 F1-nya atau anak pertamanya ketika ini disilangkan adalah M besar, M kecil. Karena dia saling berpasangan secara bebas atau segregasi. M besar, M kecil. M besar, M kecil ini fenotipnya adalah merah. Kenapa? Karena ada dominan di sini. Jadi dominan itu akan menutupi sifat resesif. Ya, walaupun genotipnya ada dominan dan resesif, tapi fenotipnya yang muncul adalah dominannya saja, yaitu merah. Oke. Ini persilangan pertama. Ya, ini dari yang jantan, ini dari yang betina. Persilangan pada generasi pertama. Sekarang kita mau silangkan nih anaknya ini dengan sesamanya. Jadi kalau kita bayangin ada bunga, ya kita silangin sesamanya. Maka ini menjadi parental yang kedua. Setelah dia jadi anak pertama atau filial 1, ya, maka filial 1 ini akan kita kawinkan, maka otomatis dia jadi parental 2. Parental kedua. Maka kita silangkan M besar, M kecil. Kita kawinkan dengan sesamanya, yaitu M besar, M kecil juga. Ya, fenotipnya adalah merah, bunga berwarna merah. Kita silangkan dengan bunga berwarna merah juga. Kok putih sih? Merah. Gitu ya. Kalau sudah ini kita pisahkan gametnya masing-masing, kita pisahkan, maka dia punya 2 sifat atau 2 gametofit yang berbeda. Gametnya yaitu M besar yang sifatnya dominan dan M kecil. Ini untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan juga sama, ternyata ada M besar, ada M kecil. Kalau pada persilangan pertama kita tinggal menyilangkan antara M besar dan M kecil, maka muncullah filial satunya M besar, M kecil. Nah, kalau di sini di persilangan yang kedua, parental yang kedua, kita punya 2 gamet berbeda. Maka cara penyilangannya adalah kita pasangkan secara bebas atau segregasi tadi. Ya, M besar ketemu ke sini. Begitupun demikian dia akan ketemu ke sini. M kecil akan ketemu ke sini dan sebaliknya. Kalau mau lebih mudah kita bisa bikin tabel. Ini ada M besar, ini ada M kecil, di sini juga ada M besar, ini ada M kecil. Ya, kalau di sini saya tarik, ini betinanya, ini jantannya. Maka cara penyilangannya gimana? Sama ya. M besar berpasangan dengan M besar, maka hasil yang pertama adalah M besar, M besar. Ini juga sama. Ini bersilangan, maka M besar, M besar. Kemudian M besar, nih udah ya, ini udah. Berarti kita coret nih, biar nggak kita silangin lagi. Kemudian kita kawinkan M besar dengan M kecil, maka hasil yang kedua adalah M besar, M kecil. Ini pun demikian, M besar ketemu M kecil, maka hasilnya adalah M besar, M kecil. Berarti ini sudah. Berarti ini sudah beres semuanya, nggak boleh kita silang lagi. Kita masuk yang bawah, yang M kecil. M kecil bersilangan dengan M besar, maka hasilnya adalah yang ditulis dominan dulu. Jadi jangan tulis M kecil, M besar, tapi kita tulis M besar, M kecil. Ini juga sudah. Terakhir M kecil dengan M kecil. Kalau mau pakai tabel juga sama ya. Tinggal ini M besar, M kecil berarti begini. Ini M kecil berarti begini. Hasilnya juga sama ya. M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Oke, ini hasil gametofitnya. Kok gametofit mulu sih? Genotipnya. Genotipnya. Ya, sekarang kita tulis fenotipnya atau sifat yang keluar. M besar berarti sifatnya adalah merah. Karena dua-duanya dominan. Sekarang kita lihat ini M besar, M kecil.
Ada dominan, ada resesif, maka yang muncul adalah sifat dominannya, berarti warnanya adalah merah juga. Ini sama, merah juga. Yang kedua, yang terakhir adalah M kecil, tidak ada dominan, maka sifat putihnya keluar. Ya, ini juga sama. Yang di sebelah sini juga sama. Jadi kalau ada bunga berwarna merah bersilangan dengan bunga berwarna merah, ya, itu juga ada kemungkinan muncul bunga berwarna putih. Sekarang cara cari kemungkinannya gimana? Kita lihat. Yang merah itu jumlahnya ada 3. Yang putih jumlahnya ada 1. Maka perbandingannya adalah merah berbanding putih 3 berbanding 1. Atau kalau mau dalam bentuk persen tinggal gampang, 3 per totalnya ini ada 4 kali 100%. Berarti yang warna merah itu 75% kemungkinan muncul. Kalau yang putih 1/4 kali 100%, maka 25%. Nah, di bab ini sedikit terlihat seperti matematika, teman-teman. Oke, ini hukum 1 Mendel selesai ya, teman-teman. Hukum 1 Mendel selesai. Ini namanya persilangan pada kondisi yang dominan penuh. Apa maksud dominan penuh, Mister? Dominan penuh artinya selama ada dominan, selama ada huruf besar yang melambangkan satu sifat, maka yang resesif akan tertutupi. Yang resesif akan tertutup. Ada lagi namanya dominan tidak penuh. Dominan tidak penuh. Kalau dominan tidak penuh, ya, akan muncul sifat baru, teman-teman. Ya, ini udah selesai ya. Gametofit terakhirnya adalah gametofit lagi sih. Genotip terakhirnya adalah M besar, ya kan? M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Kalau dominan penuh, perbandingannya 3 banding 1. Merahnya 3. Ya, ini merah. 3 maksudnya adalah 75%. Putihnya 1 maksudnya adalah 25%. Ya, tapi kalau dominannya tidak penuh, ya, ini menghasilkan warna merah. Nah, yang ini 2 ini, ya ternyata adalah kolaborasi dari 2 warna itu. Kalau tadi yang dominan penuh dia akan menutupi sifat putih, ternyata kalau dominan tidak penuh, merah dan putih akan bercampur dan muncullah sifat baru yaitu warnanya pink. Kombinasi di antara keduanya. Baru di sini putih. Maka perbandingan genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1. Atau kalau di persentase 25%, kemudian 50% dan 25%. Ini kalau kondisinya dominan tidak penuh. Nah, ini teman-teman, hukum 1 dari Mendel sudah selesai. Kita lanjut ke hukum berikutnya, yaitu hukum 2 Mendel. Oke, lanjut ya kan. Sekarang hukum Mendel 2 ya, atau pengelompokan bebas, bahasa kerennya asortasi. Kalau di hukum Mendel 1 dia pada persilangan monohybrid, artinya punya satu sifat. Kalau hukum Mendel 2 dia di hybrid atau punya 2 sifat berbeda. Kita ambil contoh, misalnya kita punya orang tua atau parental 1 dengan sifat berbedanya. Misalnya kita ambil kelinci ya, misalnya telinga panjang lalu rambut lebat gitu ya. Telinga panjang, rambut lebat. Kita silangkan dengan yang telinganya pendek, rambutnya tipis. Nah, untuk mewakili sifat fenotip ini fenotip ya, kita harus menggunakan yang namanya genotip ya, genotipnya bisa kita simbolkan dengan huruf, apapun hurufnya sebenarnya, cuman biar lebih gampang kita ambil telinga panjang, berarti kita pakai P besar, telinga panjang. Rambutnya lebat, kita ambil berarti L besar. Nah, ini 2 sifat, teman-teman. Kalau di hukum Mendel 1 kita cuma punya satu sifat, misalnya P besar saja atau L besar saja. Nah, kalau di hukum Mendel 2 di hybrid ini dia punya 2 sifat. Kita silangkan dengan yang telinganya pendek, berarti P kecil dan rambutnya tipis. Kita ambil
L kecil, L kecil. L-nya saya kayak E ya, tapi ini L ya. Sama gitu. Nah, bagaimana cara penyilangannya? Kita pisahkan dulu gametnya. Nah, di sini P besarnya atau kelompok rambut panjangnya hanya ada P besar, berarti kita ambil P besar saja. Kelompok rambut lebatnya adalah L besar. Tadi saya bilangnya rambut panjang ya, harus telinga panjang maksud saya. Nah, ini P kecil, L kecil. Ini L ya, mudah-mudahan bisa dimaklumi L kecil saya kayak gitu. Nah, cara penyilangannya bagaimana, Mister? Langsung saja, yang sifatnya sama bersilangan berarti dia akan membentuk P besar, P kecil, L besar, L kecil. Ini adalah filial satunya, anak generasi pertamanya. Nah, pada perkawinan yang kedua, filial 1 kita silangkan dengan filial 1 juga dengan sesamanya, maka ini akan jadi parental kedua. P besar P kecil, R besar L yang kecilnya gini aja ya, L kecil. Kita silangkan dengan P besar P kecil sesamanya, L besar L kecil. Nah, bagaimana cara menyilangkannya? Nah, untuk membentuk gametnya, untuk melihat gametnya, karena ini semuanya adalah berbeda-beda begitu, maka kita bisa menggunakan tabel, bantuan tabel. Kita pasangkan secara bebas. Jadi P-nya bertemu dengan L. P besar L besar, P besar L kecil, P kecil L besar, satu lagi P kecil L kecil. Ini untuk yang jantan misalnya. Yang betinanya kita ambil sama persis, P besar L besar, kemudian P besar L kecil, kemudian P kecil L besar, P kecil L kecil. Nah, baru iya, ini cara saya bikin tabel begini, nggak apa ya, mungkin teman-teman akan lebih bagus. Oke, nah cara mencari keturunannya dari persilangan yang kedua, langsung kita kelompokkan saja ya, karena dia punya dua sifat, kita kelompokkan di sini, ketemu, saling bertemu di titik ini, maka P besar L besar L besar. Tulisnya yang hurufnya sama dulu ya, nanti baru kita tulis sifatnya. Di sini P besar L besar L kecil, P besar P kecil ya, P besar P kecil, jangan P kecilnya dulu, kemudian L besar L besar. Ini P besar P kecil, L besar L kecil. Oke, terus kita samain semuanya. P besar L besar L kecil, ke kanan dulu. P besar P kecil, R besar L besar, P besar P kecil, L besar L kecil. Ini ke bawah, P besar L kecil L kecil, P besar P kecil, L besar L kecil, P besar P kecil, L kecil, L kecil. Yang ini P besar P kecil, L besar L kecil. Ini P kecil P kecil, L besar L besar, P kecil P kecil, L besar L kecil. Kita selesaikan. P besar P kecil, L kecil L kecil, P kecil P kecil, L besar L kecil. Terakhir P kecil P kecil, L kecil L kecil. Baru kita tentukan fenotipnya. Ini saya tadi tulisnya kegedean. P besar tadi melambangkan apa, teman-teman? Telinga yang panjang dan dia dominan. Maka di sini saya tulis telinganya panjang. Terus L besar menggambarkan apa? Rambutnya lebat. Saya tulis saja panjang lebat. Maksudnya telinga panjang, rambutnya lebat gitu ya. P besar L kecil, L besar L kecil. Ada P besarnya, selama ada P besarnya berarti rambutnya adalah telinganya adalah panjang. Kalau ada L besar berarti rambutnya lebat. Ini juga sama, panjang lebat. Ada P besar, ada L besar, panjang lebat. Oke ya. Ini ke bawah juga sama, ada P besar panjang, ada L besar lebat. Ini panjang lebat juga. Ada P besar, ada L besar, maka panjang
dan lebat. Oke, kotak yang ini ada P besar, berarti dia panjang. Tapi tidak ada L besar karena L-nya sama-sama kecil. Berarti panjang tipis. Sifat fenotipnya. Ini ada P besar, panjang. Ada L besar, berarti lebat. Ini ada P besar, panjang. Tidak ada L besar, berarti tipis. Ya. Dan seterusnya teman-teman. Ini panjang, tebal. Ini panjang, tipis. Ini pendek karena P-nya P kecil, telinganya pendek, tapi bulunya atau rambutnya lebat. Lebat. Ini pendek, lebat juga. Ini pendek, lebat juga. Dan terakhir pendek, tipis. Nah, perbandingan fenotip dalam hukum Mendel 2 ya. Misalnya dalam hal ini yang dominan adalah telinga panjang, rambut tebal. Kita bandingkan dengan telinga panjang, rambut tipis. Apalagi telinga pendek, rambut tebal. Terakhir telinga pendek, nggak muat ya, rambutnya tipis. Yuk coba kita hitung dari kotak ini. Mana yang telinganya panjang, rambutnya tebal, lebat. Tebal sih, lebat ya maksud saya. Panjang lebat. Mana lagi? Panjang lebat ya. Maka daerah sini gini. Nah, gitu ya, berbentuk segitiga. Itu adalah daerah kemungkinan munculnya panjang lebat. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maka perbandingan panjang lebat kemungkinannya adalah 9. Oke, kita cari lagi panjang telinganya panjang, rambutnya tipis. Nih, panjang tipis, oke. 1. Mana lagi panjang tipis? Nih ya. Panjang tipis, oke. Ada lagi? Panjang tipis, ini satu lagi. Totalnya ada 3, maka perbandingannya 3. Satu lagi telinganya pendek tapi rambutnya tebal. Kita cari. Pendek tebal. Ini ya. Pendek lebat maksudnya, oke. Pendek lebat juga, ada 3. Terakhir, telinganya pendek, rambutnya tipis, hanya ada 1. Maka perbandingan fenotip dari hukum 2 Mendel adalah 9 banding 3 banding 1. Nah, ini hukum 2 Mendel ya. Untuk membuat ini sebenarnya poinnya adalah teman-teman sering berlatih saja, cukup ya. Nah, sebenarnya di kondisi ini ada yang namanya penyimpangan hukum Mendel sebenarnya. Penyimpangan hukum Mendel kedua nih. Ya, umumnya kan perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Tapi nanti di kenyataannya ada penyimpangan. Penyimpangan itu bukan kesalahan, tapi ternyata tidak semuanya perbandingannya seperti ini. Ada yang perbandingannya 9 banding 6 banding 1. 6 itu adalah 3 tambah 3 ini. Ada yang bahkan sampai 15 banding 1. 9 tambah 3 tambah 3, 15 banding 1. Ada juga yang 9 kemudian 3 banding 4 ternyata. Nah, ini penyimpangan. Sebenarnya bukan kesalahan, polanya tetap sama, 9 3 3 1. Tapi di kehidupan nyata ternyata ada yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kaidah. Tapi itu bukan sebuah kesalahan dalam hukum Mendel. Oke, sekian pembelajaran kita tentang pola pewarisan sifat dari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Untuk penyimpangan hukum Mendel ini teman-teman bisa cari informasi sendiri ya. Selamat belajar dan semoga tetap sukses. Cayo. Mohon maaf kalau banyak salah ya.